Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan atas segala tuntunannya di dalam kehidupan kita semua sebagai satu persekutuan jemaat, bahkan masyarakat yang ada, sehingga di pagi hari ini kita kembali diperkenankan Tuhan di hari yang baru yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di sepanjang hari ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita sama-sama bermohon kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari yang Engkau telah anugerahkan kepada kami semua sebagai satu persekutuan jemaat dan masyarakat, kembali kami datang menaikkan ungkapan syukur balas terima kasih kepadamu Tuhan atas segala tuntunan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Sehingga di pagi hari ini, sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami Tuhan, kami mau lagi dibekali oleh sebagian sabda kebenaran firman Tuhan, untuk boleh kami berlakukan di dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, bahkan di sepanjang hari ini Tuhan, di mana kami mau melaksanakan akan segala pekerjaan kami, baik kami sebagai bapa, kami sebagai ibu, kami sebagai anak-anak, kami sebagai jemaat dan masyarakat. Oleh dan sebab itu Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang akan kami baca, bahkan kami renungkan saat ini, itu boleh menjadi suatu motivasi di dalam kami mau melangkah menapaki akan hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jauh sebelumnya kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Syukur dan permohonan kami bawa naik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 31, dibaca dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, untuk pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita sekalian yang telah mendengar, bahkan mau melakukannya di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Keluarga Kristen yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan harian yang kita baca di pagi hari ini yaitu tanggung jawab wujud profesionalitas. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Keahlian dan pengetahuan menjadi suatu kunci sukses dalam persaingan dunia karir ataupun wira swasta. Di samping itu, totalitas kerja dan profesionalitas turut menentukan suatu kesuksesan dari seseorang. Profesionalitas kerja dapat dibentuk melalui pendidikan, mulai dari bangku sekolah. Sedangkan untuk totalitas kerja dituntut kita harus bekerja semaksimal mungkin. Setidaknya selama kita dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, dalam jam-jam kerja yang telah ditentukan, kita harus mencapai suatu target yang ditetapkan. Di dunia kerja, pekerja dituntut untuk dapat menyelesaikan beberapa tugas di saat yang bersamaan. Oleh karena itu, sikap bertanggung jawab haruslah dikedepankan dalam bekerja. Karena tidak sedikit orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan, suatu skill, keahlian, tetapi di dalam melaksanakan suatu tugas tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Padahal kalau kita mau berbicara mengenai profesionalitas, tidak hanya mengenai menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Oleh dan sebab itu, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Basyalel dan Aholiab menunjukkan suatu profesionalitas
dengan cara bekerja sesuai dengan keahlian atau skill sebagai seorang arsitek dan ahli seni yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka mendapat suatu tugas untuk mau membangun kemah suci, termasuk perlengkapan di dalamnya. Ada kemah pertemuan, ada tabut untuk hukum, tutup pendamaian dan peralatannya seperti meja perkakas, kandil yang dibuat dari emas murni, mezbah pembakaran, dan lain-lain. Nah, ini adalah suatu tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tentu tugas ini sangatlah besar, bahkan tidak mudah. Tetapi mereka memiliki sikap yang bertanggung jawab dan suatu sikap yang profesional. Nah, semua ini dapat dikerjakan secara tuntas. Dan hasilnya sangat baik. Nah, tentunya kita juga memiliki suatu tugas pekerjaan kita masing-masing sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua yang memiliki suatu tugas yang mendidik, mengasuh, menafkahi kehidupan keluarga. Yang bertanggung jawab mau memberikan pendidikan formal yang sebaik mungkin. Begitu juga sebagai anak, tetap mau bertanggung jawab, melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh orang tua. Nah, kiranya Tuhan Yesus Kristus mau menolong kita dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang penuh dengan profesionalitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mau memberkati firman-Nya, bahkan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, kami bersyukur atas pekerjaan yang dianugerahkan bagi kami. Mampukanlah kami untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pekerjaan secara baik dan bertanggung jawab. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu ini menjadi suatu suluh dan pedoman di dalam kami
mau melangkah, menapaki akan hari-hari kehidupan kami di sepanjang hari yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Syukur dan permohonan kami Bapa, kami bawa naik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian yang kita sudah dengar bersama di pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi suatu suluh dan pedoman di mana kita mau melangkah, melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.